Oke, mari kita langsung selami aja topik ini. Selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis salah satu ayat yang paling sering dikutip, tapi kayaknya paling sering disalahpahami deh dalam sejarah, yaitu 1 Korintus 13 ayat 5. Sering kan dengar ayat ini dibacakan pas lagi datang ke acara pernikahan, diiringi musik romantis gitu. Tapi tahu nggak sih, ayat ini sebenarnya sama sekali bukan tentang gimana caranya makan dengan sopan di meja pesta. Siap-siap aja, karena apa yang bakal kita temuin dari teks aslinya hari ini bakal benar-benar ngejungkir balikan cara pandang Anda tentang arti kasih. Coba deh Anda tanya ke diri sendiri, apa iya kasih Kristen itu cuma sekedar bersikap sopan? Apa kasih itu cuma tentang jaga etika, senyum manis, ngangguk-ngangguk, dan mastiin kita nggak pernah bikin orang lain tersinggung? Jujur aja, budaya modern kita ini sering banget menyempitkan arti kasih jadi sekedar, ya, kebaikan yang dangkal dan asal semua orang senang. Tapi, apa benar itu yang dimaksud Rasul Paulus waktu dia nulis suratnya ke jemaat di Korintus? Mari kita buktikan. Kita masuk ke bagian pertama. Kesalahpahaman tentang kesopanan dan bagaimana kita sering keliru memahami ayat ini. Nah, untuk meluruskannya, kita perlu masuk ke bagian kedua, mengupas terjemahan dan melihat langsung ke akar kata Yunaninya. Jadi gini, banyak banget orang yang baca, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan mikir ini cuma soal tata krama, seolah-olah Paulus tuh lagi nulis buku panduan etika. Padahal kalau kita lihat teks aslinya, kata yang dipakai untuk tidak sopan itu adalah aschemon. Dan kata ini, wow, konotasinya berat banget loh. Ini bukan soal lupa bilang tolong atau permisi. Aschemon itu artinya tindakan yang tidak senonoh, memalukan, nggak pantas, atau pelanggaran adat yang radikal. Kata ini sering banget bawa konotasi soal rasa malu yang mendalam dan bahkan imoralitas seksual. Bayangin, dari sekedar tata krama berubah jadi tuntutan soal integritas moral. Beda jauh kan? Kalau Anda ngerasa, masa sih seberat itu maknanya? Coba deh kita temukan barang-barang bukti alkitabiah lainnya soal penggunaan kata aschemon dan turunannya ini. Di Wahyu 16:15, kata ini dipakai buat merujuk ke ketelanjangan dan rasa malu di depan umum. Terus, di Roma 1:27, ini dengan eksplisit ngegambarin tindakan seksual sesama jenis yang memalukan. Malahan, Paulus sendiri tepat satu pasal sebelumnya di 1 Korintus 12:23, pakai kata ini buat nunjuk bagian-bagian tubuh yang tidak elok atau memalukan buat diumbar. Semuanya bermuara ke satu kesimpulan tajam. Aschemon murni bicara soal aib dan pelanggaran moral yang fatal. Yuk, kita tarik mundur secara historis. Ini makin menarik loh. Ternyata dari abad keempat sebelum Masehi, penulis kayak Aristophanes udah pakai kata ini di karyanya yang berjudul Plutus buat ngegambarin eksploitasi finansial dan seksual. Masuk ke era klasik, filsuf sekelas Plato pakai kata aschemon buat tindakan-tindakan memalukan yang benar-benar ngehancurin tatanan masyarakat. Jadi, pas abad pertama, Paulus pakai kata ini lagi buat jemaat di Korintus. Oh, jemaat di sana langsung paham. Paulus tuh lagi nembak langsung ke arah eksploitasi dan kebobrokan moral mereka yang udah parah banget. Makanya, kita perlu masuk ke bagian ketiga, latar belakang Yunani Romawi, tepatnya tentang budaya eksploitasi di masa itu. Kalau Anda bisa ngebayangin Korintus kuno, anggap aja itu kayak Las Vegasnya dunia kuno. Sebuah kota pelabuhan metropolis yang benar-benar bebas. Budayanya dipenuhi dengan hilangnya rasa malu, imoralitas seksual yang merajalela, dan hubungan antar manusia di sana itu transaksional banget. Saling manfaatin cuma buat keuntungan sendiri. Mereka benar-benar udah kehilangan cara hidup yang benar. Nah, di tengah budaya gelap yang merendahkan martabat orang lain inilah, Paulus tampil berani buat mendefinisikan ulang apa itu kasih yang sejati. Bahwa kasih nggak pernah mengeksploitasi. Dan itu membawa kita ke bagian keempat yang ngebahas soal motivasi intinya, kaitan erat antara kasih dan kepentingan diri sendiri. Nah, yang benar-benar bikin saya takjub itu tata bahasanya di ayat ini. Coba perhatikan deh. Kata askemone yang artinya melakukan yang memalukan dan kata zete yang artinya mencari keuntungan diri sendiri, dua-duanya ternyata punya bentuk tata bahasa yang sama persis loh. Keduanya adalah kata kerja present indikatif aktif. Maksudnya apa sih bahasa ribet ini? Maksudnya, ini merujuk ke tindakan aktif yang terus-menerus dijadiin gaya hidup. Dan secara gramatikal, dua hal ini terikat erat gak terpisahkan. Artinya, orang yang melakukan tindakan merendahkan atau memalukan orang lain itu pasti selalu didorong oleh motivasi gelap yang sama, nyari keuntungan dan kepuasan buat dirinya sendiri. Jadi simpelnya begini, kasih sejati itu sama sekali gak akan pernah memandang sesama manusia sebagai alat, benda, atau pijakan demi kepuasan atau keuntungan pribadi. Sebaliknya, kasih berfungsi sebagai perisai. Kasih itu sangat ketat melindungi kesucian,
kehormatan dan martabat orang lain di hadapan Allah yang Maha Suci. Kasih itu memuliakan loh, bukan mengeksploitasi. Sekarang kita sampai di bagian kelima, titik baliknya nih. Kesopanan versus integritas. Gimana aplikasinya buat kita sekarang? Mari kita bandingkan. Kita tuh sering banget dituntut sama kesopanan modern buat menghindari sakit hati orang. Pokoknya diem aja deh kalau ada yang salah, yang penting kita rukun dan aman. Pernah dengar yang kayak gitu kan? Tapi integritas Alkitabiah tuh nuntut lebih dari sekedar rukun. Integritas nuntut kita untuk berani bangkit ngebela kebenaran Injil, mengoreksi kepalsuan, dan nempatin standar kekudusan Allah jauh di atas rasa nyaman kita. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dengerin baik-baik. Kalau Anda ngelihat ada ajaran sesat, terus Anda bersikap manis, sopan, memuji mereka dan menoleransi kesalahan cuma karena Anda nggak mau dibenci atau dijauhi, tunggu dulu. Anda sebenarnya lagi nggak mempraktikkan kasih, Anda cuma lagi nyari aman. Itu namanya pemeliharaan diri atau self-preservation. Dan ironisnya, nyari aman kayak gitu adalah sebentuk asyemon spiritual. Ada satu kutipan yang harus banget kita ingat dan pegang teguh. Sikap sopan tidak boleh berubah menjadi kompromi terhadap ajaran yang menyimpang dari Injil. Dalam banget ya. Kelemah lembutan itu bukan berarti kita jadi pengecut kok. Kasih itu nggak lemah. Kasih justru harus berani jadi garda terdepan buat mempertahankan kemurnian firman Tuhan, seberat apapun resikonya. Terus keberanian kasih sejati itu wujud nyatanya di keseharian kayak gimana? Ya, berani bilang ya dengan tegas untuk kebenaran dan tidak untuk kepalsuan. Kasih nggak nyari kenyamanan diri pas harus negur sahabat yang jatuh dalam dosa. Bahkan kasih sejati rela loh ngambil resiko dijauhi atau dibenci orang demi mempertahankan Injil. Kenapa? Karena tujuan akhirnya murni cuma untuk menyenangkan hati Allah yang terus menguji hati kita, bukan cari tepuk tangan manusia. Jadi sekarang, waktunya buat kita sama-sama refleksi diri. Ujilah lagi definisi Anda soal kasih. Coba dipikir-pikir. Jangan-jangan pandangan kita soal kasih selama ini udah diam-diam terkontaminasi nih sama budaya sekuler atau pengajar-pengajar yang sebenarnya udah melenceng jauh dari kebenaran. Apakah rasa takut dinilai orang udah ngegantiin rasa takut kita akan Tuhan? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam ini buat Anda renungkan baik-baik. Apakah kasih Anda selama ini dibentuk oleh kebenaran Allah atau cuma sekedar cari pujian manusia? Mulai hari ini, yuk kita berhenti ngejar kesopanan yang penuh kompromi dan mulailah menghidupi kasih yang berintegritas. Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng-bareng dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.